Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan bagian B, yaitu psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Psikologi pendidikan merupakan gabungan dari dua studi yang berbeda. Yang pertama adalah psikologi yang mempelajari segala sesuatu tentang pikiran dan perilaku manusia serta hubungannya dengan manusia. Tentu saja tidak hanya mempelajari manusia dalam kesendiriannya, melainkan juga mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Kedua adalah pendidikan itu sendiri atau lebih khusus adalah sekolah. Psikologi pendidikan memfokuskan diri pada pemahaman proses pengajaran dan belajar yang mengambil tempat dalam lingkungan formal atau yang sering disebut dengan sekolah. Kerangka kerja ilmu sebagai sebuah pengamatan ilmiah didasarkan pada 3 syarat utama, yaitu objek, metode, dan sistematika. Di sini saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu objek dan metode. Langsung saja, bagian pertama yaitu objek. Setiap ilmu pengetahuan ditentukan oleh objek. Ada dua macam objek ilmu pengetahuan, yaitu objek material dan objek formal. Objek material, psikologi pendidikan adalah penghayatan dan tingkah laku manusia. Maksudnya, objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, bisa juga suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, dan ide-ide. Objeknya yaitu manusia. Sedangkan objek formal dari psikologi pendidikan ini adalah aspek studi tentang human behavior dan human relationship dalam bidang atau dari sudut tinjauan kependidikan. Konkretnya adalah proses membimbing, mengajar, dan melatih anak dalam dunia kependidikan. Cara memandang objek formal, cara memandangnya dan meninjau dalam objek formal yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal juga sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, seperti psikologi, antropologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian bagian kedua yaitu metode. Metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan tidak jauh berbeda dengan psikologi lainnya, hanya lebih diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Pada dasarnya, metode itu meliputi usaha mengumpulkan data, pengolahannya, dan penyimpulannya. Beberapa metode yang lazim digunakan dalam psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap tingkah laku peserta didik dalam situasi yang wajar, dilaksanakan dalam berencana, kontinu, dan sistematik, serta diikuti dengan upaya mencatat dan merekam secara lengkap. Metode observasi, suatu cara yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku dan memperhatikannya secara psikis, kemudian mencatat adanya perilaku yang menyimpang atau berbeda. Kemudian hasil penelitian tersebut dicatat atau direkam secara lengkap. Kemudian bagian kedua,
metode eksperimen dan tes. Metode eksperimen dan tes adalah dengan sengaja menciptakan situasi buatan dalam pendidikan, dan dalam situasi itu ditempatkan subjek penelitian tertentu. Sementara itu, metode dilakukan dengan memberi tugas yang harus dilakukan oleh subjek, baik tugas tertulis maupun tugas lisan. Contohnya, seorang guru atau seorang dosen memberikan tugas terhadap mahasiswanya atau siswanya untuk dikerjakan, baik itu tugas lisan maupun tugas tulisan, berbentuk tulisan. Kemudian bagian C atau bagian ketiga, metode interview. Metode ini disebut juga angket, di mana berupa daftar yang memuat sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada subjek untuk dikerjakan atau dijawab, kemudian hasil jawabannya dianalisa dan disimpulkan. Metode ini dilakukan di mana seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswanya untuk dijawab. Apakah jawabannya itu mandiri atau ada pengaruh dari luar lainnya. Kemudian bagian keempat atau D, metode studi kasus. Ini adalah satu hal, kejadian atau peristiwa yang dialami oleh seorang peserta didik sebagai klien yang baik. Pendidikan merupakan problem awal sampai akhir, memerlukan tatanan yang rapi dan ilmiah. Sistematika inilah yang disebut metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode penyelidikan dalam psikologi pendidikan dengan mencari tahu latar belakang, ekonomi, budaya, fisik, dan mental seorang anak yang sedang diteliti. Pencatatan dilakukan dari hal terkecil yang memiliki unsur-unsur perkembangan pada perilaku dan psikis anak didik. Kemudian bagian kelima atau bagian E, metode sosiometri. Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat intensitas hubungan sosial seorang anak. Dengan metode ini akan dapat diketahui apakah seorang peserta didik memiliki rasa sosial atau justru terisolasi dari teman-temannya. Sehingga demikian, individu psikologi dapat mengetahui bagaimana keadaan hubungan sosial dari tiap-tiap individu atau hubungan seorang anak dalam suatu kelompok atau lingkungannya. Kemudian yang terakhir atau bagian 6, metode statistik. Ini lebih diarahkan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan dari metode-metode sebelumnya. Maksudnya, metode statistik digunakan untuk menyederhanakan data, melihat hubungan dan perbedaan, serta memberikan arti suatu gejala atau fenomena melalui pengukuran. Nah, itulah tadi metode-metode yang wajib dilakukan sebagai seorang pendidik. Adapun sementara itu, metode lain adalah dari pendapat para tokoh-tokoh psikologi, beberapa metode yang digunakan dalam penelitian di bidang psikologi. Di sini ada 5 metode yang mungkin hampir sama dengan metode sebelumnya. Yang pertama, metode eksperimental. Metode eksperimental, metode ini dapat dipakai di luar maupun di dalam laboratorium.
Metode eksperimental dimungkinkan menyelidiki perbedaan pengaruh berbagai aspek dan menguji cobanya terhadap berbagai kelompok individu. Kemudian bagian kedua, metode pengamatan atau observasi. Tahap awal suatu ilmu memerlukan penyelidikan untuk mengenal hubungannya yang kemudian akan menjadi objek studi yang lebih tepat. Metode yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap tingkah laku individu dalam situasi yang wajar yang diikuti dengan pencatatan atau merekam secara lengkap. Kemudian bagian ketiga, metode survei. Beberapa masalah yang sulit dipelajari dengan cara pengamatan langsung dan dapat juga dipelajari melalui pemberian wawancara, di mana metode ini memuat sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada individu untuk dikerjakan atau dijawab. Kemudian hasil jawabannya dianalisa dan disimpulkan. Kemudian bagian keempat, metode tes. Metode tes digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan, minat, sikap, dan hasil kerja. Kemudian bagian kelima, riwayat kasus, riwayat hidup serta ilmiah yang dikenal dengan riwayat kasus, yang merupakan sumber data yang penting bagi para ahli psikologi dalam mempelajari setiap individu. Baiklah, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.